beliau. Kitabnya bernama Syarhus Sudur ini kitabnya. Kitab Syarhus Sudur. Ini kitab internal. Jika para kiai kepingin memiliki kitab ini, saya kasih PDF-nya. Syarhus Sudur artinya adalah untuk melapangkan hati, melapangkan dada. Sama dengan tabarukan dari ayat dalam surat Al-Insyirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Syarhus Sudur. Bidzikri ba'di ahwal wa sair wa ijazat wa manaqib. Al-Habib Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Masyhur, lahir 1250 Hijriah, wafat tahun 1320 Hijriah, Mufti Diyar Al-Khadramiyah. Nah, ini dikumpulkan, ditulis oleh putranya yang bernama Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur. Jadi putranya Habib Abdurrahman ini bernama Habib Ali. Antara Habib Ali dengan Habib Abdurrahman ini sama saja. Banyak halunya. Di dalam kitab inilah ya, banyak halunya. Antara anak dengan ayahnya itu saling mendukung. Ya mungkin ini faktor dari perilaku sufi. Sufinya tapi bukan sufi sunni, tapi lebih cenderung ke syi'i dan bahkan sufi-sufi falasifati, berhubungan dengan filsafat. Nah, kitab Syarhus Sudur ini para kiai belum banyak yang memiliki. Ada 252 halaman. Monggo para kiai hubungi saya. Kalau dimasukkan ke flipbox terlalu luas ya. Tapi megabyte-nya ini nggak terlalu banyak kok. Nggak bisa ya. Terlalu tebel ya. Terlalu tebel. Syarhus Sudur yang memuat biografi dan juga ijazah-ijazah beliau terhadap para ulama di masanya. Nah ini akan saya buka beberapa halaman saja sebagai contoh bahwa apa yang diyakini dan dijalankan oleh beliau Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Masyhur ini banyak yang tidak sesuai dengan ajaran Sunni, apalagi Sunni Syafi'i. Di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh putranya yang bernama Habib Ali. Beliau berkata, qala li ba'dus sholihin innahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam an yamini. Halaman 197. Syarhus Sudur 197. Diterangkan oleh beliau Habib Ali, putranya Habib Abdurrahman, pengarang Bugyatul Mustarsyidin Syamsul Dhaira ini, ada sebagian orang-orang saleh yang bermimpi ketemu Kanjeng Nabi, melihat Kanjeng Nabi berada di sebelah kananku. Ini tidak bermimpi sih. Innahu ro'a. Bukan fil manam. Kalau fil manam berarti mimpi. Ro'a berarti melihat asli, sama dengan ketika Ustadzah Halimah Al-Idrus bercerita terhadap Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, gubah ngampel, katanya Kanjeng Nabi itu berada di sebelah atau sisinya. Jadi sama seperti ini. Innahu ro'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an yamini. Orang saleh itu, sebagian orang saleh itu melihat Kanjeng Nabi itu berada di sebelah kananku, dan orang tuaku, yakni Habib Abdurrahman Al-Masyhur an yasari, berada di sebelah kiriku. Wa ana fil wasati, dan saya berada di tengah. Terus keduanya, yakni Kanjeng Nabi dan ayahku Walid Habib Abdurrahman Al-Masyhur, itu pas berada dalam kondisi saya berada di tempat belajar. Lalu Kanjeng Nabi dawuh kepada abahku atau orang tuaku, ayahku, aku memberikan
uh, ini untuk Habib Ali, dan memberikan madat ini untuk Habib Ali, pertolongan ini untuk Habib Ali. Nah, ini kan termasuk berlebihan. Ini bukan dalam kondisi manami, tapi yaqodzoti. Hal-hal seperti ini tidak sesuai dengan sufi yang berhaluan sunni. Terus berikutnya, beliau Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur juga berkata bahwa saya ketika menghadirkan rohnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan saya mengagungkan beliau, begitu juga jisimnya beliau, maka saya bisa melihat langsung Rasulullah itu dalam kondisi yaqodzah, terjaga. Dan saya bisa melihat Rasulullah dalam jumlah yang banyak. Jadi ini termasuk halusinasi kelas tinggi. Misalkan saya mau ketemu dengan Rasulullah, saya ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lahul Fatihah, hadrah al-Fatihah, hadiah al-Fatihah, ya misalkan. Terus langsung saya itu bisa melihat Kanjeng Nabi. Hal-hal seperti ini jelas tidak sesuai dengan kaidah sufi sunni. Kalau sufi Syi'i mungkin tergantung sufinya itu, tergantung sufinya. Jadi tidak secara umum itu. Dan beliau Habib Ali ini termasuk orang yang paling banyak melihat Kanjeng Nabi dalam kondisi yaqodzah atau terjaga. Hampir sama seperti apa yang dilakukan oleh Syekhah Sultanah bin Ali Az-Zubaidi fil yaqodzah. Dan begitu juga ustadz-ustadz yang ada di Indonesia yang ada hubungan spiritual dengan Habaib Ba'alawi. Ketika dipegang kepalanya itu langsung melihat Kanjeng Nabi. Ada yang seperti itu. Nah, ini sangat nganeh-nganehi ya. Alasan supaya dipuji oleh muda-mudi penggemarnya, supaya dianggap ya, diyakini sebagai wali ya, dan seperti itu. Karena yang bisa ketemu Kanjeng Nabi dalam kondisi yaqodzoti itu tidak semua orang, hanya wali. Berarti kalau saya mampu bertemu Kanjeng Nabi fil yaqodzoti berarti saya ini wali. Sama seperti itu. Nah, ini halaman 197. Terus ekstrim lagi itu halaman 213. Mohon maaf. Halaman 213 ini ada ekstrim lagi. Belum lagi yang lainnya, nggih. Kalau kita buka-buka semua ya nemen. Ngeri. Ada hubungannya antara Habib Abdurrahman Al-Masyhur dengan putranya sendiri. Kadang perkataan abahnya ditulis di sini oleh anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari halaman 212 sampai 213. Ini ada keterangan bahwa Masjid As-Saqqaf atau Masjid As-Saqqaf di Tarim sana itu sering dihadiri oleh Nabi Khidir, Balya Ibnu Mulkan. Dan Habib Abdurrahman Al-Masyhur selalu ngimami, menjadi imam. Makmumnya ya Nabi Khidir tersebut. Nah, ini dicantumkan di halaman 213. Syarhus Sudur. Sebenarnya Syarhus Sudur ini ada dua judul kitab yang dirangkum hanya dalam satu cetakan, yakni Lam'atun Nur dan Syarhus Sudur. Kalau Lam'atun Nur itu karomah-karomahnya Habib Ali. Cuma tetap ada hubungan antara ayah dan anak. Di antara karomah-karomahnya itu. Di Lam'atun Nur dan Syarhus Sudur. Cuma dibukukan jadi satu. Apakah ini benar-benar perkataan dari Habib Abdurrahman Al-Masyhur? Ya mesti benar ya, karena yang menulis ini anaknya sendiri. Kalau kitab Risalatul Mu'awanah misalkan ya, itu kan
Yang menulis bukan Habib Abdullah Al-Haddad. Begitu juga Syarhul Ainiyah, itu kan bukan Habib Abdullah Al-Haddad, tapi murid-muridnya. Yang akhirnya mungkin ada banyak tambahannya. Lam'atun Nur. Nah, ini ada dawuh Waqala radhiyallahu anhu. Kalau waqala radhiyallahu anhu berarti Habib Ali, putranya Habib Abdurrahman. Inna Masjidas Syekh Ibrahim As-Sakaf. Jadi di sana itu masjid dinamakan memang Masjid As-Sakaf, As-Sakaf. Sama seperti di Indonesia. Di Solo kan ada Masjid As-Sakaf, ya kan? Di Kebun Agung Pasuruan juga Masjid As-Sakaf. Nanti kalau masjid itu dikuasai oleh klan As-Sakaf, ya menjadi As-Sakaf. Nama lainnya hilang. Masjid Turba, aslinya Kebun Agung itu Masjid Turba, menjadi Masjid As-Sakaf. Begitu juga di Solo itu aslinya bukan Masjid As-Sakaf, tapi menjadi As-Sakaf karena dikelola oleh ketakmiran dari keluarga As-Sakaf. Inna Masjid Syekh Ibrahim As-Sakaf alladzi syarqi Tarim. Masjid Syekh Ibrahim As-Sakaf yang berada di sebelah timurnya Tarim itu lam yazal al-Khidr fihi alaihi salam. Jadi Nabi Khidir itu sering di situ, selalu di situ. Waqala walidi, lah inilah. Ketika walidi, nah itu berarti Habib Ali ini berbicara atas dawuhnya ayahandanya, Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain al-Masyhur. Innal Khidra alaihi salam sholla khalfahu. Lah ini loh. Nabi Khidir itu sholat di belakangnya Habib Abdurrahman Al-Masyhur, ayahandanya sendiri. Dia pengarang Bugyatul Mustarsyidin, dia pengarang Syamsul Dhahira. Sholat al-asri pada waktu sholat asar. Jadi menjadi imam, makmume Nabi Khidir. Fihi wattafaqobi, dan ketemuan ya dengan beliaunya. Wa qala walidi rahimahullah innal Khidra alaihi salam sholla khalfahu sholatal asri fihi wattafaqobihi. Hebat ya. Jadi Habib Abdurrahman Al-Masyhur itu juga hebat, ngimami Nabi Khidir. Ya, ngimami Nabi Khidir pas sholat asar di Masjid Syekh Ibrahim As-Sakaf di sebelah timurnya kota Tarim. Itu.